Oke, halo, selamat sore. Ya, sudah ada ya, Alexandernya sudah bergabung. Ya, kalau sudah ready boleh silakan untuk on cam. Ya, sambil Miss tunggu dulu nih. Kalau masih prepare nggak apa-apa, nggak masalah sambil Miss tunggu. Yuk, masuk nggak ya suaranya Miss ya? Halo, ini Miss panggilnya siapa ya? Alexander. Alexander atau bisa disingkat Alex. Gimana ini? Ya, boleh silakan untuk on mic atau on cam. Biar Miss tahu sudah udah ada respon sebelum ini. Halo, masuk nggak ya suaranya Miss ini? Tes tes, masuk ya harusnya ini. Oh ya tuh, tadi sempat on mic coba. Boleh respon? Oke Kak, Ah, tuh bisa. Oke, sudah bisa on cam bentar nggak Kak. kira-kira? Boleh dicoba untuk on cam Bentar. dulu kalau sudah ready Di ya. mana sih Anting? On cam tuh Oke, yang sampingnya audio ada video tuh. mana? Video yang bisa Di kan tadi klik yang audio kan. Sekarang coba klik yang video di mana bawah sih? kiri. Ah, ini dia. Nah, oke nice. Mana nih? Kameranya belum dibuka. Nah, Gitu dong. Pantas kok cari-cari belum bisa. Oke, selamat sore Alexander. selamat sore Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, nice kalau gitu ya. Ini karena pertemuan perdana, pertemuan pertama kita ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Ini suara kakak lancar nggak sih di tempat Alexander? Ngelek Kak. Agak nge-lag ya? Oke, Iya. tunggu dulu. Coba kakak ganti koneksi dulu sebentar ya. Oke. Tunggu dulu. Ya, aku lancar. Oke, coba kalau pakai ini masih Lancar, nge-lag nggak? lancar. Udah lumayan. Lancar ya. Oke. Oke, better ya. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu aja ya, Alexander ya, karena kita baru pertama kali meet ya. Oke. Tuh mungkin kakak dulu aja yang kenalan. Selamat bergabung juga kakak ucapkan untuk Alexander bergabung ke course AI atau Artificial Intelligence di Algonova, gitu ya. Nah, ini kakak kenalan dulu, perkenalkan nama kakak Ratih Dwi Nurlitasari. Alexander bisa panggil Kak Ratih, boleh. Sebenarnya kalau mau panggil Miss juga boleh, Miss Ratih. Tapi kalau enjoynya panggil kakak aja. Gitu Bisa ya. aja. Bebas mau panggil Miss boleh, kakak boleh. Senyamannya Alexander aja. Oke. Oke. Next, kakak tinggalnya di Yogyakarta. Alexander sudah pernah ke Jogja belum? Belum. Belum, tapi tahu ya seenggaknya Jogja. Tahu. Tahu, oke. Kalau gitu sama kesibukan kakak apa? Kesibukan kakak mungkin ya pastinya jadi teacher ya, jadi Aduh, tutor di Algonova. Nah, kakak sendiri tuh nggak cuman gimana? ngelek. Oh, agak ngelik sedikit ya. Oke, kakak pelan-pelan aja kalau gitu nih. Nah, kakak nggak cuman pegang di course AI ya, kakak juga pegang di course yang lain, visual programming, digital literation, lalu ada coding night, ada apa lagi? Math, banyak sih. Nah, kalau Oh, dari mepet. Alexander sendiri, ini tuh Matt juga. Kalau dari Alexander tuh baru pertama kali join di Algonova atau sebelumnya sudah pernah ikut yang lain? Waktu kemarin hari Minggu aku duluan sih. Yang games. Bikin games. Oh, yang games, Roblox ya? Ya. Oh, yang desain game Roblox. Oke, sama tutornya siapa kalau boleh tahu? Siapa ya? Aku Ingat lupa nggak? namanya. Hihi, aku lupa. Baru satu kali ketemu. Hmm. Mm-mm. Baru Hmm. pertama kali ketemu kemarin juga atau gimana? Baru ketemu kemarin juga. Oh, oh, gitu. Berarti di Algonova ikut dua course ya? AI Iya, sama Roblox gitu. ya.
Oke, nice. Berarti balance ya. Berarti Alexander nih ikut yang coding juga, karena di Roblox kan juga kurang lebih ada desain grafisnya, ada codingnya juga. Nah, tapi kalau misalkan di luar Algonova, itu sudah pernah belum sih belajar coding? Belum Pernah nggak? Belum pernah. Oke, berarti kalau di sekolah gitu ada pelajaran nggak? ada, Pernah pakai yang ini kayak Scratch gitu, coding night gitu-gitu? nggak ada, Kalau di belum sekolah? pernah. Oh, belum ya, mungkin belum. Oke, tapi kurang lebih sih kalau udah ikut di course Roblox berarti nanti mungkin balance ya antara coding sama AI ya gitu. Oke, mungkin kenalan kakak cuman itu dulu aja. Nanti yang penting Alexander enjoy ya sama kakak ya, nggak perlu ngerasa gimana-gimana karena AI itu seru, AI itu mudah, AI itu nggak perlu dibikin pusing ya. Karena di sini kita juga ada coding sedikit, ada nanti desain grafisnya juga sedikit. Ada kita generate gambar, video, suara, bahkan nanti ada 3D modeling juga. Jadi lebih ke kayak ini aja, dibuat enjoy aja kalau course AI Oke. gitu ya. Oke, Nah, oke kalau gitu boleh Alexander bergantian ya untuk kenalan, boleh sebutin aku nama. Alexander Al-Fatih, bisa dipanggil Alex. Oke, nice. Lalu usianya berapa? Aku 11 tahun. Hobi aku Mm-mm. renang, buat les renang. Oke, nice. Kalau berarti misalkan di les renangnya tuh di weekend atau di weekdays? Kamis, weekdays sama Mm. weekend. Wih, 2 kali. Ya, Wih deh, berarti Kamis agak. sama Selasa, Heeh. Sabtu sama Minggu. Wih deh, berarti seminggu ini banyak ya lesnya ya. Ada course renang, ada course AI, ada course Roblox gitu. Istirahatnya kapan tuh? Rabu sama Rabu Senin terus doang. Kamis doang. Masih ada Soalnya lah ya, at yang least. coach Heeh. Robloxnya itu Mm-mm. bareng sama renang, harinya cuman beda jam. Oh, beda jam doang. Oke, berarti di minggu ya kalau nggak salah ya? Atau Ya, apa? Mm-mm, minggu. di minggu. Minggu. Oke, berarti Jumatnya kita AI, lalu minggunya ada Roblox, lalu di luar itu masih ada renang juga. Kalau renang itu berapa jam biasanya? 4 jam. 4 jam, wih, lumayan lama ya. Alex kalau pulang dari sekolah jam berapa? 4. 4 Oh, siap-siap. Ngaji oh sebentar ya? langsung langsung berangkat renang. Langsung berangkat lagi. Oke, kakak apresiasi ke semangatnya ya. Semangatnya bagus banget nih. Untuk les, untuk ngembangin bakatnya, dipertahankan ya. Siapa tahu besok jadi atlet yang, wah, gacor gitu ya. Besok kalau ada berita mungkin tuh atlet Alexander, Miss langsung tahu, ih, ini muridnya Miss dulu nih Alexander gitu ya. Amin, siapa tahu ya. Oke, thank you Alex untuk perkenalannya ya. Jadi kayak yang kakak bilang tadi aja, enjoy aja kita di sini. AI itu nggak susah. Jadi di sini ibaratkan gini, kalau kita masuk di course AI ya, Alex tuh mikirnya gini aja, oh ini insight baru untuk Alex biar bisa mengembangkan skillnya, pengetahuannya, lalu besok kalau misalkan sudah menginjak di SMA, kuliah, nah nanti banyak hal-hal yang mungkin dari course AI yang bisa Alex terapkan di dunia-dunia besok, di kalau misalkan sudah di kuliah dan juga di SMA, gitu, oke? Oke, Oke ya, oke kalau gitu kan kita udah kenalan, sudah saling kenal, kakak izin untuk mulai kelas kita aja ya. Karena kebetulan untuk jadwal kakak ini juga lumayan padat ya. Selesai kita kan 60 menit ya, Hmm. 60 menit start di jam 18.00 WIB, lalu kita selesai di 19.00. Oke, kakak lupa tadi tanya, Alex tuh tinggalnya di mana? Cikampek, Karawang. Cikampek. Oke, aman. Kalau gitu kan masih WIB ya, jadi nggak ada range perbedaan waktu yang cukup signifikan. Signifikan, kita masih sama di WIB. Oke, aman aja kalau kayak gitu. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Siap? Oke. Oke. Tapi untuk kakak sendiri, biasanya kalau misalkan baru mulai kelas, Hmm. itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita awalin Oke. dengan doa biar semua kegiatannya berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita Amin. mulai kelas kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Dah.
Oke, sip. Kalau gitu kakak izin untuk share screen ya. Nih, kakak Oke. izin share screen dulu. Nah, kita kan tadi kakak udah bilang, Miss udah bilang, ini tuh course AI. Nah, kakak mau tanya dulu, menurut Alexander, AI itu apa sih? Tahu nggak AI itu apa? Oke, Yuk. Ya, ganti kursi dulu. ya, ya. Cari yang Apa tadi? nyaman. Oke, apa-apa. Pertanyaannya tadi, kakak tanya, AI itu apa sih menurut Alexander? Pengetahuan yang dibikin oleh manusia, tapi buat komputer dan komputernya itu bisa berpikir sendiri, layaknya manusia. Oh, nice, betul, exactly, betul 100% ya. Walaupun disusun dengan kalimatnya Alexander sendiri, tapi betul, itu memang ya, AI atau Artificial Intelligence itu memang kecerdasan buatan yang didesain manusia untuk menciptakan model gitu ya, menciptakan model yang bisa berpikir dengan pola manusia. Fungsinya untuk apa? Tentunya untuk membantu kehidupan dan juga membantu kegiatan, mempermudah kegiatan manusia gitu, betul apa namanya, pengertiannya sudah betul. Berarti di sini kakak sudah bisa meluruskan bahwa AI sendiri menurut Alexander itu sejalan ya dengan apa yang AI nanti Alexander dapatkan di course ini gitu. Oke. Nah, kalau ekspektasi Alexander sendiri ikut course AI itu apakah dapat mengembangkan pengetahuan tentang AI, cari tahu atau belajar tentang AI, penggunaan AI, atau lebih ke ini, aku ikut course AI itu buat biar bisa bikin AI gitu. Lebih yang mana ekspektasinya? Semua, tapi aku ada juga yang biar bisa mengembangkan teknologi aku sendiri Mm-mm. di AI. Oke, nice, betul. Nah, oke, kakak izin untuk meluruskan juga ya, bahwasannya di AI, di Algonova, ini nanti tuh course-nya atau task-nya mungkin juga ya, ini lebih ke bagaimana kita menerapkan, menggunakan AI dengan bijak. Nah, di sini nanti banyak platform-platform baru yang Alexander bisa dapatkan, Alexander bisa gunakan nantinya dari pengenerate gambar, suara, video, lalu mungkin ada games juga, game sederhana. Sama nanti kita di akhir ada 3D modeling dan lain-lain. Nah, lebih ke 3D modeling tuh apa? penggunaannya atau 3D modeling tuh kayak ini. Misalkan kita nanti di modul, tapi agak jauh ya, modul bawah-bawah tuh. Listen 20 berapa ya tuh? 3D modeling itu tuh kayak kita buat animasi. Bukan animasi sih, kayak gini loh, objek, membuat objek seperti ini. Nah, tiga Oh, dimensi, objek tiga dimensi. Nah, nanti juga ada course ini di AI ya, tapi di agak bawah-bawah tuh. Di listen ke berapa ya, agak jauh tuh. Nah, tapi nanti kakak izin untuk ini dulu, meluruskan dulu bahwasanya di AI sendiri itu bukan spesifikasi membuat AI. Jadi kita tidak membuat AI, tapi lebih ke penggunaan sama memanfaatkan AI-AI yang bisa mendukung pekerjaan atau mendukung proses belajarnya Alexander nantinya. Gitu ya. Tapi di sini nggak monoton. Nih, kakak kasih tunjukin ya. Nih, di modul pertama kita memang masih basically di pembuatan teks atau di chatbot. Ada ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Kita belajar tentang itu dulu. Nah, lalu nanti selanjutnya ada coding dikit nih. Pembuatan kode ya. Nanti kita pakai seperti HTML. Pernah dengar nggak kode HTML? Belum. Nah, itu untuk membuat web ya. Itu ada oh. bahasa pemrograman namanya HTML. Nah, baru nanti modul pembuatan gambar, pembuatan musik dan efek suara, lalu apalagi video, kalau nggak salah tuh video, lalu prompting lanjutan nih. Di sini ada 3D modeling seperti yang kakak tunjukkan tadi. Sama terakhir masih banyak nih, ada proyek-proyek dan lain-lain. Nah, itu untuk beberapa course yang nantinya kita akan pelajari. Nah, kalau untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, atau masih awal-awal ya, ini kita masuk dulu di jaringan generatif model bahasa. Intinya, kita belajar dulu tentang chatbot gitu ya. Nah, kalau Alexander sendiri, pernah pakai ChatGPT? Pernah, Sering nggak? 2 kali sekali lah. 2 kali sekali, oke. Biasanya kemarin-kemarin pakai ChatGPT buat apa? Tanya apa tuh? Aku kan punya iguana ya di rumah. Heeh. Nah, waktu itu iguana stres, aku nyari chat di chat GPT. Gimana caranya?
menjinakkan Ya, iguana yang lagi stres. stres gitu. Oke, berarti untuk langsung ini ya, case nyata ya, case nyata gimana nih? Caranya iguana biar nggak stres. Oke, at least udah pernah pakai. Kalau buat tugas-tugas sekolah pernah tanya ChatGPT nggak? Enggak. Belum ya, belum pernah Soalnya waktu implementasi. ujian gak megang HP. Kalau megang HP, Iya, krek krek nggak krek. boleh dong ya. Hmm. Iya, nah mungkin kalau besok baru ngerjain PR atau perlu membuat sesuatu tugasnya, nah itu mungkin bisa menggunakan atau mengimplementasikan ChatGPT. Nah, kalau selain ChatGPT, pernah pakai yang lain nggak? Gemini, DeepSeek, gitu-gitu Kayaknya pernah nggak? ChatGPT doang, nggak pernah yang lain. Nggak pernah yang lain. Oke, nah nanti mungkin kita coba untuk compare ya atau membedakan penggunaan dari ChatGPT, Gemini, DeepSeek dan lain-lain itu bedanya apa sih atau sama aja. Nah nanti mungkin ke depannya Kenzi lagi, Alexander akan mempelajari hal-hal tersebut gitu ya. Nah kita lanjutkan dulu nih untuk tujuan dari kursus ini apa? Tadi kan kakak udah sempat jelasin ya, untuk mempelajari cara menggunakan jaringan syaraf atau AI dalam menyelesaikan tugas-tugas keseharian atau mungkin edukatif dan lain-lain. Nah, pertama, nanti Kenzi akan Kenzi. mempelajari jaringan generatif itu apa? Kak, aku bukan Kenzi. Astagfirullah, maaf, maaf, maaf. Alexander. Sorry, tadi sebelum Alexander ada namanya Kenzi. Aduh, Oh, kelanjutan nih. Sorry. Alex. Nah, Alex nanti bakal pelajarin jaringan generatif. Lalu nanti ada permainan teks. Membuat permainan teks ya. Kita nanti tahu nggak permainan teks itu contohnya gimana coba? kayak gimana ya? Pernah lihat nggak? Kalau misalkan ini biasanya tuh di YouTube atau di mana gitu kalau ada iklan tuh biasanya ada tuh iklan permainan permainan teks coba. Ada harusnya nih di sini. Bukan seperti ini. Hmm, permainan text line. Nah, tapi ini kita buatnya masih agak ini ya, agak beberapa saat nanti gitu. Oke, mungkin contohnya besok kakak kasih contoh yang lain aja ya, kalau misalkan kita udah masuk di situ. Tapi intinya nanti Alex nih Kak, ada membuat permainan teks juga besok. Iya, Kak, kenapa? ada azan. Kenapa? Ada. Oh iya, Azan. oke. Boleh. Oke, di skip dulu sebentar ya. Nanti kalau sudah selesai, boleh bilang ke kakak. Oke. Oke.
Apakah sudah? Belum, Kak. Oh, belum. Oke, oke. Saya nggak kedengeran nih ke tempat kakak. Kak, udah, Kak. Kak. Oke. Oke, oke. Kak, ini tapi Kalau aku ininya susah. apa? Mau balik laginya. Apanya? Balik lagi ke... Balik lagi kemana? Ke Zoom-nya. Iya. Kenapa Aduh, tuh? Coba klik yang coba Zoom-nya dulu. di share-nya dulu ya. Nah, Oke, coba Kak. tunggu. Nah, kenapa? Mm-mm. Ini tuh jadi kayak gini. Oh, ini langsung ini aja, langsung diklik di Zoom-nya sini aja di bawah nih. Udah, terus? Nah, masuk yang ini di sini. Nah, ini nanti di stop share dulu aja, nanti bisa langsung masuk ke Zoom kok. Coba di stop share Ya, dulu Kak. aja. Ada kayak merah-merah, Iya, stop bentar, Kak. share. Oke. Aduh, ngeleknya. Oke, kalau nggak dari tempat kakak bisa. Nah, tuh stop share. Nah, Coba klik yang Zoom-nya. tapi ini Dah, oke. Kakak susah lanjutin dulu gedein. ya. Mm-mm. Gede Gedein ya. kecilnya. Iya, tuh. Gede kecilnya. Di, oh, sebisanya Nah, dulu aja. Coba nah, digedein dulu nggak apa-apa. Oke, nanti share screen-nya nanti nggak apa-apa. Oke, kita materi dulu aja. Ya, oke, sudah bisa standby? sudah, bentar. Oke, Kak. Oke, kakak lanjut dulu ya. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol tuh. Di AI nanti kita ada permainan teks, ada permainan papan, ada membuat karakter, membuat lokasi, membuat suara, dan lain-lain. Masih banyak nanti yang akan Alex pelajarin di AI gitu ya. Nah, nih, tadi kakak udah sempat jelaskan, modul satu kita di teks dulu. Selanjutnya ada grafis, suara, video, 3D modeling, kode program, presentation, dan lain-lain. Nah, ini nanti panjang ceritanya ya, panjang proses kita di AI. Nanti silakan untuk Alex kalau misalkan setiap pembelajaran ada kesulitan, langsung tanya aja ke kakak. Gitu ya. Bentar. Kita masuk dulu ke sini. Apa itu kecerdasan buatan? Tadi kita udah sempat ini ya, sudah sempat ngobrol-ngobrol kecerdasan buatan itu apa sih kalau di AI? Nah, sebenarnya secara tidak langsung ya, kecerdasan buatan tuh sebenarnya sudah eh, kerap kali kita gunakan sehari-hari, tapi mungkin belum ngeh aja, belum sadar aja bahwa itu juga contoh AI atau contoh kecerdasan buatan gitu. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, kita cari tahu dulu pengertian dari kecerdasan buatan itu apa. Kecerdasan buatan itu teknologi untuk menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual. Maksudnya apa? Intinya, kecerdasan buatan nih model ya atau mesin yang bisa kita gunakan untuk membantu kegiatan kita. Misalkan bisa tanya kayak chatbot. Misalkan bisa mengklasifikasi tertentu, bisa mengambil keputusan atau membuat konten mungkin. Nah, banyak yang bisa digunakan atau bisa diciptakan dari kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, hari ini Alex belajar apa? Pertama, mencari tahu jaringan syaraf buatan itu bekerjanya seperti apa. Kedua, nanti kita apa ya? Mencoba mencoba untuk mempelajari prompting. Tahu prompting nggak? Prompting. Nah, prompting itu perintah atau kalimat yang kita susun untuk bertanya
ke ChatGPT atau untuk melontarkan pertanyaan ke ChatGPT. Itu namanya prompting. Nah, Alex juga nanti belajar prompting. Sama nanti kita kenalan ChatGPT untuk menyelesaikan tugas itu bakal seperti apa gitu ya. Itu untuk yang ChatGPT dulu. Nah, tapi kita akan cari tahu dulu jaringan syaraf buatan atau kecerdasan buatan itu gimana cara kerjanya kalau di AI gitu ya. Kalau di mesin tuh dia gimana cara kerjanya. Nah, Di contohnya mesin. kayak gini. Di mesin, maksudnya di komputer gitu ya. Nah, itu gimana cara kerjanya? Kok dia bisa sih menjawab pertanyaan kita? Kok dia bisa sih menentukan pilihan? Nah, itu gimana prosesnya? Nah, contohnya kayak gini, Alex. Nah, kita punya dua pola, misalkan data pola anjing sama pola kucing, misalkan ya. Nah, dari dua pola ini, kita mau buat jaringan syaraf yang bisa membedakan kedua pola tersebut, ya. Jadi, misalkan nanti kita kasih data gambar anjing 10 gitu. Kita kasih data gambar kucing 10. Nah, si AI atau kecerdasan buatan dia akan belajar dari data-data atau pola-pola tersebut gitu. Nah, ketika dia sudah belajar, oh ini pola anjing, oh ini pola kucing. Nah, coba kita kasih dia pertanyaan, kita kasih gambar dia ini. Menurut Alex ini gambar apa sih? Apa ya? Anjing mungkin? Anjing mungkin tapi apa ya? Ini sebenarnya rubah. Tahu rubah nggak? Tapi mirip anjing. Iya kan? Nah, gini, jadi Wah, gini. Di sini, makanya di sini ada rubah yang secara fisiknya mungkin cenderung lebih ke anjing, gitu ya. Nah, iya. kita nih mau tes nih, kita mau uji si AI ini bisa nggak sih kalau kita inputkan gambar yang bukan anjing dan bukan kucing, dia akan mendeteksinya apa nanti ya. Kan dia belajarnya cuma pola anjing sama pola kucing. Nah, nantinya ketika kita tanya ke AI ya, ternyata dia memprediksinya yaitu pola anjing. Karena apa? Dia akan mempelajari misalkan 10 gambar anjing tadi. Nah, dari gambar si rubah ini aja, dari kepalanya, dari struktur badannya, kan memang lebih mirip ke anjing daripada ke kucing, ya nggak? Kan Mm-mm. dia lebih cenderung mirip ke pola anjing daripada pola kucing. Nah, makanya mungkin AI juga bisa memprediksinya dia, oh ini mirip pola anjing, makanya dia dianggap sebagai anjing gitu ya. Nah, dari mana kok Bahasain bisa? rubah. Mungkin dari proporsi tubuhnya. Gimana? Mungkin dari Pantesan proporsi tubuhnya, kayak rubah. dari moncongnya, gitu ya. Mungkin polanya itu lebih mirip ke anjing, makanya dia memprediksinya anjing. Nah, intinya tuh apa? Intinya jaringan syaraf buatan tadi, Alex ya, dia itu kan Mm-mm. eh, fungsinya dia meniru fungsi otak manusia, ya kan? Nah, makanya Meniru. dia tuh ada tiga proses tadi. Ada gimana? Meniru maksudnya? Meniru kan gini. Cara kerjanya dia, polanya dia berpikir itu hampir sama kayak otak manusia. Ada tiga prosesnya, yaitu dataset, dia belajar dari data-data yang kita berikan, ya. Kedua lah baru training algorithm atau dia belajar dari data tersebut, sama nanti baru terakhir dia bisa memprediksi. Ya, jadi ada tiga tahapan atau tiga komponen. Pertama, kita kasih dulu dia data sebanyak mungkin biar dia bisa belajar pola-pola yang banyak. Dia bisa mendeteksi ini anjing, ini kucing, ini rubah, ini misalkan apa, kura-kura dan lain-lain. Nah, ketika kita berikan data yang banyak ke AI, dia akan belajar, ya. Training algorithm, dia akan belajar dari data-data tersebut, baru nanti dia akan cerdas atau dia bakal pinter bisa membuat keputusan gitu. Kalau kita inputkan, kita kasih dia gambar baru, ini gambar apa? Nah, mungkin dari belajar tadi dia bisa nentu ini. Oh, ini mirip ke kucing, ini mirip ke anjing gitu. Jadi ada tiga komponen utama dari jaringan syaraf yaitu dataset, training algorithm, dan juga prediksi. Kan sama halnya kalau kayak Alex ya. Misalkan ya, Alex di sekolah ada buku pelajaran nggak? Ada Nah kan, dari buku pelajaran itu suruh paket. ngapain? Suruh belajar kan? Tuh, suruh mempelajari. Nah, kalau udah belajar ngapain? Kalau misalkan dikasih soal, kan baru bisa jawab. Ya kan? Kalau nggak Hmm. belajar, Hmm. kalau nggak belajar ya nggak bisa jawab dong. Nah, Ya. seperti itu. Makanya pola dari AI itu ya hampir sama. Dia dikasih data, baru dia belajar, baru nanti dia pinter, bisa mengerti apa yang kita tanyakan seperti itu.
ya. Nah, kalau contoh-contoh AI itu ada di mana aja? Contohnya di sini misalkan di Netflix, di Spotify, di YouTube mungkin. Alex pernah sadar nggak? Misalkan Alex baru di YouTube ya, seringnya mungkin nonton Upin Ipin gitu. Nah, misalkan sering cari Upin Ipin gitu. Pernah nggak lihat di beranda tiba-tiba muncul Upin Ipin semua? Pernah. Satu tapi Pernah kan? di semua. Heeh. Satu Iya, doang. mungkin nggak. Ya nggak semua, tapi kan ada, oh tiba-tiba Upin Ipin muncul nih di beranda. Nah, itu Jangan karena tulis U. karena kan di situ ada AI-nya, ada algoritmanya membaca tuh. Kenzi habis searching apa? Hah? Nah, misalkan Kenzi. kan searchingnya Alex tuh habis astaga 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 sorry 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 sorry. Alex Aduh. tuh habis searching apa? Searching Upin Ipin misalkan. Ya udah, nanti algoritma itu akan menyimpan datanya. Makanya dia akan memunculkan, oh ini loh Alex habis nyari Upin Ipin. Makanya di bawahnya nanti juga Upin Ipin gitu. Nah, itu juga ada AI-nya tanpa kita sadarin gitu. Contohnya lagi di Netflix, Spotify juga sama, hampir sama gitu. Selain itu ada lagi nggak Kak? Ada. Contohnya kayak di Reels, di Instagram, atau enggak di Uber Eats. Kalau kita kan pakainya Gojek ya. Gojek, GoFood, apalagi? Shopee Food gitu ya. Ketika kita seringnya cari ayam geprek. Mungkin nanti ayam geprek yang lain juga bakal muncul di beranda. Karena kan dia membaca algoritma tersebut. Gitu ya. Ya, Itu soalnya untuk ada kayak contoh. nama judulnya kan, Kak. Nama Biasanya ada. produknya. Ada produknya dan nama produknya gitu. Makanya nanti algoritmanya juga menyimpan data-data dari akunnya Alex tersebut gitu. Nah, oke. Nanti kakak lanjutin lagi untuk pembelajarannya ya. Ini nanti misalkan di course AI, nanti kita juga ada yang grafis ya, yang kakak bilang tadi ada gambar ya. Ketika kita pernah nggak generate pakai ChatGPT buat gambar, Alex? Enggak. Belum pernah. Oke, nanti kapan-kapan kita coba ya untuk membuat gambar di ChatGPT. Nah, apakah bisa? Bisa. Apalagi kayak gini, misalkan ada poster ya. Nah, poster ini Alex mau ubah Totoro. jadi temanya, iya Totoro ya. Temanya kayak pixel nih, kotak-kotak. Nah, bisa nanti ChatGPT buatin seperti ini ya. Jadi kita bisa improve suatu gambar di ChatGPT bisa nanti. Nah, tapi nanti bertahap ya. Ini kita masuk di satu-satu dulu aja. Selain itu, dengan syaraf itu sebenarnya juga ada di ini, di di searching. Kalau kita buka Google Chrome ya, nah itu biasanya juga ada search engine-nya. Di translator itu juga ada AI-nya. Kita tanpa kita sadarin itu sebenarnya ada di situ. Gitu. Oke, kenapa? Apa bedanya AI sama Google? AI sama Google. Kalau Google kan lebih ke aplikasi penyedia jasa ya. Dia memang secara komponen kan general, gede banget ya. Dia menyimpan semua data mungkin di seluruh dunia ya. Google itu ya karena kan memang perusahaan besar. Nah, tapi AI itu juga menjadi komponen kecil atau bagian dari Google juga gitu. Jadi misalkan di Google ada kayak bisa ini. Nih, ada bisa ini apa namanya? Buka gambar ya. Tuh, di sini Hmm. ada bisa buka gambar kan, misalkan kita buka kamera, kita foto, kita tanya, ini produk apa sih? Nah, nanti di dalam komponen atau aplikasi Google-nya ini, dia juga ada AI-nya untuk mendeteksi gambarnya itu apa. Gitu. Jadi kalau AI itu lebih ke mesin ya atau model yang bisa mempermudah seperti itu. Jadi kalau ditanya bedanya Google sama AI, ya kalau AI itu cuma komponen yang ada di Google-nya gitu. Jadi bukan lawannya ya, bukan dua hal yang sama. Jadi berbeda kalau AI sama Google-nya. Gitu. Paham? Tapi satu perusahaan, Kak. Mm-mm. Iya, satu perusahaan mungkin ya. Nah, di chatbot, di ChatGPT, nah itu kan dari OpenAI ya. OpenAI itu penyedia jasa juga. Nah, cuman tuh jadi bagiannya aja, bukan jadi apa ya, suatu model yang bisa di-compare ya. Jadi dua hal yang berbeda kalau AI sama Google sendiri. Gitu. Oke, nanti kita untuk di Algonova-nya, nih, Kenzi lagi, Alex. Alex kalau udah masuk di Algonova, biasanya kalau di Roblox juga tampilannya kurang lebih seperti ini ya, hampir sama ya. Ada Hmm. home, ada kursus. Nah, kalau di kursus nanti kan di sini banyak apa ya, listen-listen atau Pas. pelajaran-pelajaran yang Alex pelajarin ke depannya. Nah, berhubung baru di pelajaran pertama ya, baru di listen pertama, nanti dibuka di listen pertama ya. Di sini ada dua soal nih.
Ada dua soal yang harus dikerjakan. Nanti boleh silakan kakak sambil bantu kontrol ya nanti Sekarang gimana Kak. pekerjaannya. Belum, belum. Ntar kakak jelasin dulu tugas yang ini. Ada tugas ChatGPT nanti ya. Di nomor 2 terakhir. Nah, nanti ada tugas ChatGPT. Di sini disuruh ngapain? Nah, biasanya kalau belum pernah akses ChatGPT, nanti boleh silakan untuk masuk pakai akun Google atau nggak gitu pakai email dulu ya, biar bisa login ke ChatGPT-nya. Nah, nanti kita tuliskan prompt di sini ya, nulisin prompt, ketik-ketik perintahnya seperti apa, baru nanti dia generate atau dia memunculkan jawaban dari pertanyaan yang Alex kirimkan nanti. Nah, di sini nanti ada satu tugas Alex disuruh ngapain sih, Kak? Nih, Alex diminta untuk mencoba ya ke AI untuk menuliskan skrip video ya tentang jaringan syaraf atau jaringan generatif dalam seni. Maksudnya gini, intinya nanti kita buat skrip video. Tahu skrip video nggak? Skrip dia tuh apa? Script video tuh kayak misalkan kita mau tag video gitu ya, mau tag video. Nah, kalimat kata-kata apa nih yang mau kita sebutin, apa yang mau kita jelasin. Nah, itu namanya script video. Gitu. Nanti kita coba di ChatGPT, biar ChatGPT yang buatkan. Nah, gimana caranya? Nanti kita pakai prompting tadi, teknik prompting ya. Nanti kita analisis dulu seperti apa. Nah, nanti Alex di sini ada kelihatan berkas warna ungu Iya, yang kakak lingkarin. Nah, nanti tulisan ini diklik aja. Ini berkasnya diklik, tuh nanti dia akan ke direct di sini. Kayak Google Docs. Pernah pakai Google Docs? pakai pernah. Pakai Google Docs. Nah, di sini kan nanti belum bisa diedit-edit ya. Nanti Alex ke file dulu, make a copy atau buat salinan nanti ya. Ganti namanya boleh tugas Alex gitu juga nggak apa-apa. Tugas Alex baru nanti make a copy. Kalau sudah make a copy, nanti baru bisa diedit-edit di sini nih. Nih, nanti baru bisa diedit-edit. Nah, nanti boleh silakan dibaca dulu nih. Tulis teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan syaraf, bla bla bla. Pertama, deskripsikan tindakan yang harus dilakukan oleh ChatGPT. Maksudnya kayak gini. Tindakannya tuh apa? Tindakan kita kan menulis video, menulis skrip video, gitu ya. Nah, nanti berarti menulis misalkan. Nah, jenis tagnya apa? Skrip video. Topiknya apa? Bebas. Nanti kalau misalkan Alex mau topiknya musik, mau topiknya lukisan, game juga boleh, topiknya liburan atau apapun boleh terserah Alex aja nanti topiknya. Penontonnya siapa? Misalkan kita mau buat videonya itu penontonnya ya teman-teman Alex, berarti kan remaja seusia Alex gitu ya. Nah, itu nanti disebutin aja di sini. Sama keterbatasannya apa? Misalkan kita batasin instruksinya tuh cuman videonya cuma 2 menit atau 5 menit. Nah, biar nanti si AI atau ChatGPT buatinnya juga nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Alex bisa lihat di sini contoh punya kakak. Nah, contoh punya kakak, tindakannya apa? Menulis naskah video. Jenis tagnya apa? Skrip video pendek. Topiknya apa? Kalau topik punya kakak ya, itu ini. Karya seni digital, gambar, dan video. Nah, tapi nanti kalau Alex mau buat yang lain bebas, terserah gitu ya. Nah, penontonnya siapa? Remaja dan kayak khalayak luas misalkan. Keterbatasannya kakak batasin 1 menit aja videonya. Gayanya santai, informatif, yang penting mudah dipahami. Misalkan seperti ini. Nah, kalau kita sudah tentukan struktur perintahnya, baru nanti Alex buat prompting. Ya, prompting itu seperti apa? Seperti ini. Nih, yang kakak blok ya, tuh. Hmm. Prompting tuh seperti ini. Atau perintah, kalimat yang akan Alex berikan, tanyakan ke ChatGPT seperti ini. Nah, tulis skrip video. Oh, ada apa? Enggak. Kenapa? Oh, kirain ada apa? Oke, jadi promptingnya nanti kita tulis seperti ini. Pelan-pelan ya kita belajarnya ya. Misalkan, tuliskan skrip video pendek 1 menit aja tentang penggunaan AI untuk membuat karya seni seperti gambar dan video. Nah, gunakan gaya santai, informatif, dan mudah dipahami untuk remaja dan anak-anak misalkan. Nah, ini kan berarti sudah jadi ya satu prompting ya yang sudah sesuai sama struktur. Nah, nanti Alex tuh belajarnya buat prompting seperti ini. Kalau sudah buat promptingnya gimana, Kak? Nanti ditanyakan ke ChatGPT. Nah, buka ChatGPT, nanti kita akan tanyakan, misalkan seperti ini.
Tanyakan ke sini. Nanti baru kirim ya, biar dia merespon, biar dia mengenerate jawabannya seperti apa. Nah, dia akan buatin tuh judulnya jaringan generatif, mesin kreatif. Nah, nanti ada openingnya. Detik ini sampai segini, Alex tuh bakal ngomong seperti ini. Pernah lihat gambar keren atau video sinematik buat dibuat pakai AI nggak? Nah, misalkan kayak gitu. Jadi ada teks yang akan kita ungkapkan atau kita jelaskan seperti itu. Di sini udah ada menit-menitnya tuh menit keberapa, detik keberapa. Nah, ini nanti silakan di copy, masukin ke sini, paste di sini. Sudah, tugasnya cukup seperti itu aja. Karena biar kita berlatih membuat prompting yang penting di sini, ya. Nanti Oke, kakak bantu caranya apa ya, menyusun prompting seperti apa. Oke, sekarang share. kalau itu boleh silakan share screen. Kita buka di Algonovanya dulu. Yuk, pelan-pelan nggak apa-apa. Ini, Buka yang Algonova. ini yang aku Algoritma. share. Udah, betul kok. Coba Terus ke ini, atas, ke bentar ya. atas. Mm-mm. Nah, ini masukin dulu username-nya. Oh, punya Alex belum masuk username-nya ya? Username-nya ini. Tunggu kakak bukakan ya. Nanti kakak Nah, kirimin ke nomornya mamah deh. Biar Alex nggak lupa username passwordnya. oh, ada padahal. Bentar, tunggu, tunggu, tunggu. Ada Kak, udah. Oh, ada. Oke. Tuh, kakak juga tulisin di situ tuh kalau nggak tahu. Sampai 49 baru nanti passwordnya yang 2482. Ah, tipe-tipe. Tipe-tipe. Nah, Itu oh Alexander iya, tak. Tipe dikit. aturan. Hapus R. Nah, pintar. Coba klik depan. Ya. Nah, oke. Tunggu, ini masuk ke... Nah, ini masih di Setelah Roblox hadiah, ya. Ini masih di Roblox soalnya. Coba, ini diganti dulu. Ini diklik sini. Di logout dulu. ini. Iya. Klik aja. Keluar dulu. Keluar dulu. Keluar. Klik yang keluar. Ya, karena masih di Roblox tuh. Nah, coba tuliskan ulang lagi. Nanti baru masukin password yang ini. 49. 49. Iya, depan dulu. Nah, Masukin. masukin 2482. Oke. Nah, nice. Tuh, baru artificial intelligence. Oke, coba Satu. masuk nomor satu. Betul. Buka yang nomor satu. Ya. Tuh, nanti ini di close aja nih kalau mengganggu ya di bawah nih. Ah, Mm-mm. iya betul. Nah, Oke. apa Nah, itu itu dijawab AI? dulu. Apa itu AI? Satu atau berapa, Kak? Satu doang. Betul jawabannya itu. Coba kalau sudah yakin centang hijau. Haha. Nah, lanjut nomor dua. Next, next. Tuh, tadi ada tiga komponen Pilih utama tiga. membuat jaringan syaraf buatan. Ada tiga. Apa? Tadi tuh aku lupa. Pertama, data. Oh iya, Mana? data-data. Input Heeh. data. Bukan input data, dataset. Mana Coba tuh? itu diancentang dulu. Ini. Heeh. Heeh. Betul satu, lalu ada training algorithm. Dia belajar dari datanya tersebut. Baru Baru terakhir nanti dia bisa memprediksi deh. diksi. Ini mana prediksi. Nah, pintar. Jadi terakhir baru dia nanti bisa memprediksi apa gambarnya. Contohnya yang anjing tadi. Gitu. Next. Pilih Oke. Mm-mm. satu Pilih bagian layanan. Tadi apa aja? Banyak untuk tuh. menggunakan Spotify. jaringan Spotify Spotify. ada. Misalkan baru Ini apa itu? lagu-lagu galau. Al
Kalkulator? Kalkulator? Enggak ya, Enggak lah. enggak ada. Video ini. Voice recorder ya enggak menurut Alex. Enggak. Voice recorder. Nah, coba YouTube, iya. YouTube ya. Uber Stage. Apa itu? Ini Uber Stage tuh. Uber Eats iya, kayak 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 GoFood. Hmm. Install Gamer. Instagram iya. Nah, ini voice recorder yang enggak. Voice recordernya Uber tuh tidak. enggak. Karena dia cuman ini record ya di HP tuh. Nah, dah. Coba. Oke, Nah, nice. Oke, kembali ke profil, ini baru buka soal nomor 2 nanti. set dua. Mm-mm. Nomor 2. Oke, itu di Bentar Kak, close lagi aja kalau mengganggu. bentar Kak. Oke. Oke sudah. Ayo Kak. Let's go. Next, next. Ya, Selanjutnya. selanjutnya. Aduh bentar. Mm-mm. Nah ini. Oke, apa itu model jaringan syaraf buatan Mm-mm. Fox? Model yang berbicara teks, model Yang yang teks. teks satu aja. Ayo, teks yang mana coba? Aduh, Satu. salah. Nah, salah Mas ya. Berarti coba baca yang bawah nih. Model yang menggambar Sebuah program yang program yang menghasilkan teks teks berdasarkan. sudah. Oh, dan Iya, data berarti yang kan? desain. Iya, berarti kan yang itu. Karena kan berdasarkan data yang dilatih. Pintar. Oke, next, nomor 2. Hmm, bidang apa? Untuk apa perintah digunakan jaringan syaraf buatan? Prompting. Untuk Nah, prompting itu untuk apa? Pastinya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Coba pelan-pelan. Yang mana kira-kira? Nah, kalau yang menyelesaikan berarti yang mana? Menyelesaikan tugas yang diberikan. Iya, yang ini tadi? Nih, menyelesaikan tugas yang diberikan. Tuh, satu doang jawabannya. Oke, coba. Oke, nice. Next, next. Selanjutnya. Oke, itu nanti selanjutnya aja. Kita klik nomor 3 nanti. Selanjutnya. Mm-mm. Nah, di sini nanti ini ditutup dulu clue-nya. Bentar. Nah, di sini nanti klik yang ini. Klik yang berkas seperti yang perintah tadi. Nah, dari tuh dia akan berkas. masuk ke sini. Tuh, baru ke file. Mm-mm. Buat salinan. Bentar. Ulangin. File, buat salinan. Iya. Ganti namanya boleh. Tugas Alex gitu boleh. Dihapus dulu semua. Nah, tugas Alex. Nah, buat Buat salinan. salinan. Betul, pintar. Nah, kalau sudah masuk ke sini, Alex buka dulu ChatGPT yuk. Coba buka Oh, ChatGPT. Tambahkan plus di sini. Mm-mm. Cari ChatGPT. Searching. hmm. Tuh, paling atas tuh klik. Nah, ChatGPT. Oke, buka Open nih. AI. Mm-mm. Nah, nanti
pakai yang ini dulu aja nggak apa-apa. Kita nggak usah login dulu nggak apa-apa. Nah, di sini coba balik lagi dulu ke tugas Alex ini. Coba tugas Alex. Nah, kasih dulu di sini tindakannya berarti membuat skrip video. Diklik aja nak di sini. Klik di sini aja. Coba. Nah, Nah, ketikan. buat tindakan Buat, ya tindakannya membuat skrip video. membuat Tuliskan skrip. aja. Atau membuat naskah video kalau bahasa Indonesia ya. Membuat naskah video. Memakai apa? AI. Oke, jenis teksnya naskah video coba diketikkan. Naskah video. Iya, naskah video gitu aja. Tulisin aja nggak apa-apa. Naskah video. Baru nanti topiknya kita cari topiknya. Video. Nah, topiknya apa? Mau tentang apa? Tentang Iguana. apa ya? Tentang apa? Game? Turnamen game atau apa? Bebas atau olahraga? Berenang, Nah, ya berenang, itu kompetisi aja. ini berenang. Ya, kompetisi berenang mungkin. Renang. Nah, penontonnya remaja mungkin. Oke, keterbatasannya buat eh, video 2 menit aja atau 2 menit, lalu mudah dipahami gitu. Oke, mudah. Oke, pahami. Oke, sekarang Alex balik ke ChatGPT dulu. Let's go. Ke ChatGPT. Oke, sekarang coba belajar memprompting. Jadi gini, tulisinnya. Tolong buatkan naskah video untuk kompetisi. Oh, gitu, spasi dulu. Spasi. Nah, klik belakangnya untuk dulu. Nah, kompetisi berenang. Ya, durasi
2 menit mudah dipahami untuk remaja. Dipahami untuk remaja. Oke, coba klik yang ini. Nah, tunggu dia memproses dulu. Tuh, coba scroll ke bawah. Nah, bisa kan? Tuh, scroll lagi ke bawah sampai dia selesai. Tuh, udah ada detik-detik, menit-menitnya semua. Nah, sekarang klik yang ini, Alex. Ke bawah, ke bawah. Ini kayak ada kopi ini. Nah, tuh klik aja 1 kali. Salinan. Oke, diklik salin, betul. Nah, sekarang kembali ke tugas Alex. Ya, scroll ke bawah. Nah, di sini nih, di sini coba diklik dulu. Ya, coba klik kanan, tempel. Oke, nice. Nah, sudah selesai tuh. Dibuatin skrip videonya seperti ini tuh. Detik keberapa, ada fluid dibunyikan, mereka melompat ke air, bla bla bla. Nah, gitu ya. Itu cara prompting di ChatGPT. Besok Alex bakal banyak belajar tentang ini ya. Sekarang coba dikumpulkan dulu. Klik yang bagikan, Alex, di atas. Bagikan warnanya biru. Mm-mm. Nah, nanti ini diubah dulu. Tunggu. Dibatasinya diubah. Mm-mm. Jadi siapa saja yang memiliki link ini? Betul. Tunggu dulu sebentar, baru nanti salin link. Nah, sekarang salin link dulu. Salin link baru selesai. Nah, kembali ke Algonova, Alex. Nah, scroll ke bawah. Nah, di sini. Klik di sini dulu. Oke, klik kanan, tempel. Ulangin di sini. Ulangin di sini dulu. Oh, oh, no, no. Ini di close aja. Tunggu, di close. Ada kayak close di atas nih, yang di sini. Iya, pintar. Oke, pelan-pelan. Coba di sini klik lagi. Ya, klik kanan. Nah, lalu paste, paste. Nice. Lalu diklik tombol ini, pesawat. Oke, scroll ke atas. Ada centang hijau nanti. Scroll ke atas, ada centang hijau. Enter. Oke, lalu buka clue di sini nih, ada putih-putih, putih-putih yang di sini. Mm-mm. Ini dicentang, lalu nanti kumpulkan. Centang, saya memecahkan nih, yang kuning-kuning. Di atas kuning-kuning tuh. Saya memecahkan. Nice. Oke, selesai deh untuk yang tugas-tugasnya Alex. Gitu ya. Nah, berhubung waktunya juga sudah habis, kita kembali dulu ke Zoom ya. Nih. Oke, nice. Berarti tadi udah bisa pakai Google Docs, sudah mencoba pakai prompting ya, sudah kenalan sama AI walaupun sedikit. Besok kita lanjutkan lagi untuk pertemuan yang nomor 2. Susah nggak buat prompting di ChatGPT? Enggak terlalu. Gampang ya. Tuh, Enggak hasilnya sesuai nggak? sesuai. Sesuai. Nah, besok kalau misalkan Alex perlu untuk membuat tugas gitu ya, coba buka ChatGPT, promptingnya kayak tadi disusun gitu. Oke, karena berhubung waktunya juga sudah habis, Alex ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada, Kak. Belum ada? Oke, kita berarti ketemu lagi minggu depan ya, Alex ya. Gitu ya. Oke, sebelum kakak akhirin, kita foto dulu nanti buat laporan ke mama. Yuk, kita foto dulu boleh? Ya, Oke. Alex, boleh silakan ke kamera senyum. Kakak hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih.
Untuk hari ini, Alex, semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Terima kasih, Oke, Alex. Semangat oke, ya. Oke, oke. kakak izin untuk akhirin.